Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Malam itu udara lembab menusuk kulit. Kabut tipis menggantung di atas hamparan sawah yang menguning. Sementara suara jangkrik bersahut-sahutan di kejauhan. Di antara gelap dan samar cahaya bulan, tampak sebuah warung sederhana berdiri di pinggir jalan sepi. Warung itu milik Pak Darto, seorang perantau dari Blora yang baru 3 bulan tinggal di desa kecil bernama Sumberjati. Warung itu tampak biasa dari luar, terbuat dari kayu dan bambu dengan atap seng yang berkarat. Namun setiap malam Jumat warung tersebut selalu ramai. Motor dan mobil berjejer di pinggir jalan. Orang-orang datang bahkan dari luar kota hanya untuk mencicipi sate kerbau Pak Darto yang katanya memiliki rasa luar biasa lezat. Aroma sate yang dibakar di atas arang menyebar ke seluruh penjuru sawah. Bau daging yang gurih bercampur bumbu kacang kental membuat siapapun yang lewat sulit menolak. Tapi entah kenapa beberapa warga sekitar selalu merasa ada yang ganjil. Rasanya enak sih, tapi ada rasa pahit di ujung lidah, kata salah satu pelanggan tetap Pak Slamet suatu malam. Pak Darto hanya tersenyum. Mungkin karena sambalnya kebanyakan cabai setan, Pak, jawabnya sambil tertawa pelan. Matanya tajam menatap bara api yang berkilat di wajahnya. Warga desa mulai memperhatikan bahwa warung itu hanya buka malam hari dan selalu tutup di siang hari. Tidak pernah ada yang melihat dari mana daging kerbau itu datang. Bahkan ketika ditanya, Pak Darto selalu menjawab singkat, "Sudah ada langganan pemotongnya, tidak usah khawatir." Tapi suatu malam seorang anak kecil bernama Raffi yang suka bermain layangan di sore hari tanpa sengaja melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Saat ia menyusuri jalan menuju sawah menjelang maghrib, ia melihat Pak Darto menurunkan sesuatu dari karung besar di belakang motornya. Dari dalam karung itu menetes darah segar ke tanah. Bau amis langsung menyengat. Raffi bersembunyi di balik batang pohon kelapa dan mengintip. Dalam remang cahaya ia melihat sesosok kepala kerbau. Tapi anehnya, mata kerbau itu masih berkedip-kedip seolah belum mati sepenuhnya. Pak Darto mengangkat kepala itu dengan kedua tangannya, lalu membawanya ke belakang warung sambil bersenandung pelan. Keesokan harinya, Raffi demam tinggi. Ia menggigau semalaman, mulutnya terus mengulang kata kerbau. Matanya nyala merah. Ibunya kebingungan dan memanggil dukun desa, tapi tak ada yang bisa menjelaskan kenapa anak itu menjerit ketakutan setiap kali mencium bau sate. Sementara itu, warung sate Pak Darto makin ramai. Orang-orang datang seperti kesurupan. Bahkan yang awalnya hanya ingin lewat, tiba-tiba berhenti karena bau sate itu seolah memanggil. Beberapa warga mulai membicarakan keanehan lain. Setiap kali warung itu buka, selalu ada kabut tebal yang muncul dari arah sawah. Burung hantu sering bertengger di tiang listrik di depan warung, menatap tajam ke arah tungku pembakaran. Suatu malam, Bu Karmi, pedagang sate lama yang warungnya tidak jauh dari situ, datang diam-diam. Ia ingin tahu rahasia apa yang membuat sate Pak Darto begitu laris. Ia mengintip dari sela dinding bambu. Apa yang ia lihat membuatnya hampir menjerit. Pak Darto sedang mengoleskan darah segar ke potongan daging sate sebelum dibakar. Tapi bukan darah biasa. Di dalam baskom besar di sampingnya, terlihat lidah hitam kerbau yang masih bergerak pelan. Suara gemuruh rendah seperti hewan mengeram terdengar dari belakang warung. Bu Karmi menutup mulutnya, menahan napas. Tapi Pak Darto tiba-tiba berhenti, menoleh ke arah tempatnya bersembunyi. Tatapan matanya merah seperti bara api. Ia tersenyum dan berkata pelan, "Kalau mau tahu rahasianya datang saja malam Jumat Kliwon. Biar saya kenalkan pada yang bantu saya." Bu Karmi gemetar dan lari terbirit-birit menuju rumah. Namun sejak malam itu ia tidak pernah terlihat lagi. Pagi harinya, warga menemukan bekas jejak tandukan besar di tanah di belakang warung Pak Darto, seperti tapak hewan raksasa. Di antara kabut yang menutupi sawah, suara lenguhan kerbau menggema panjang, pelan tapi dalam seperti suara dari alam lain.
Dan dari arah warung, aroma sate kerbau semakin kuat, bercampur dengan bau amis darah yang belum kering. Malam Jumat itu, udara terasa aneh. Angin dari arah sawah membawa bau amis seperti darah basi yang menempel di hidung. Orang-orang desa Sumberjati tidak banyak yang berani keluar rumah. Mereka bilang, setiap malam Jumat, ada kerbau hitam yang berkeliaran di jalan menuju warung sate Pak Darto. Namun, di tengah rasa takut yang mulai menyebar, warung itu tetap ramai. Lampu petromak di depan warung menyala terang, dan aroma sate kerbau terbakar membuat banyak orang tergoda untuk datang. Sementara itu, di seberang jalan, warung sate milik Bu Karmi tampak gelap dan sepi. Sejak malam ia memergoki Pak Darto mengoleskan darah ke daging sate, Bu Karmi berubah jadi sosok yang pendiam dan ketakutan. Ia sering melamun di depan tungku satenya yang sudah jarang menyala. Setiap kali lewat di depan warung Pak Darto, ia seperti mendengar bisikan lirih yang memanggil namanya dari balik asap arang. Bu Karmi, malam Jumat nanti, waktunya. Bisikan itu terdengar pelan tapi jelas. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Sejak malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kerbau hitam dengan mata merah menyala, berdiri di tengah sawah menatapnya. Tubuhnya besar, tanduknya panjang melengkung, dan di bawahnya ada bayangan seseorang yang sedang tertawa. Tawa Pak Darto, pagi harinya warga menemukan warung Bu Karmi dalam keadaan terbuka. Tungku masih menyala, tapi pemiliknya tidak ada. Di lantai tanah, ada bekas seretan darah menuju ke arah belakang warung, tepat ke area sawah. Ketika warga mengikuti jejak itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Tubuh Bu Karmi tergeletak di lumpur sawah, dalam keadaan mengenaskan. Dadanya bolong seolah diseruduk benda tajam dan besar. Di sekeliling tubuhnya terdapat jejak tapak kerbau yang dalam. Tapi anehnya, tapak itu hanya ada satu arah, masuk ke tengah sawah, tanpa jejak keluar lagi. Pak Darto datang paling akhir. Ia pura-pura kaget, bahkan ikut menutupi tubuh Bu Karmi dengan kain. Tapi beberapa warga memperhatikan sesuatu. Ujung lengan bajunya penuh dengan bercak darah, dan ia tidak terlihat sedih sama sekali. Salah satu warga, Pak Slamet, bertanya, Pak Darto, jenengan tadi malam di mana? Saya lihat warung jenengan masih buka sampai larut. Pak Darto tersenyum samar, menatap jauh ke arah sawah yang berkabut. Saya cuma jualan, Pak. Kalau ada kerbau yang ngamuk di sawah, mungkin itu hal biasa di sini. Ia kemudian menepuk pundak Pak Slamet dan berjalan pergi, meninggalkan aroma aneh seperti daging gosong bercampur darah mentah. Sejak kematian Bu Karmi, keadaan desa makin mencekam. Setiap malam Jumat, warga mendengar suara kerbau mengamuk disertai tangisan perempuan dari arah sawah. Beberapa kali, anak-anak muda yang iseng mencoba melihat ke arah warung Pak Darto dari jauh, dan mereka bersumpah melihat bayangan besar mirip kerbau berdiri di belakang tungku pembakaran. Mereka juga mendengar suara besi dipukul keras-keras, seperti tulang yang dipatahkan. Di malam-malam tertentu, Pak Darto sering terlihat sendirian duduk di depan warungnya, menatap arang yang masih menyala, seolah berbicara dengan seseorang di dalam api. Wajahnya tenang, tapi di matanya ada sorot aneh, dingin, dan kosong. Suatu malam, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Mbah Sastro, penjaga makam desa, memberanikan diri mendatangi Pak Darto. Ia duduk di bangku warung sambil menatap sate yang masih mengepulkan asap. Darto, katanya pelan, aku tahu sate kerbaumu bukan daging biasa. Pak Darto berhenti membalik sate. Ia menatap Mbah Sastro dengan tatapan tajam. Kenapa Mbah bisa bilang begitu? Mbah Sastro menunduk. Aku sudah jaga makam di desa ini puluhan tahun. Tapi sejak kau datang, setiap malam Jumat, ada kuburan yang tanahnya tergali. Kadang hanya sebagian, kadang ada yang hilang setengah badan. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Api di tungku berkobar tinggi, memercik kemana-mana. Pak Darto tertawa pelan. Suaranya berat dan menggema. Mbah, jangan campuri urusan yang tidak perlu. Ini bukan sekadar sate, ini berkah dari penjaga hutan. Wajah Mbah Sastro langsung pucat. Ia mundur perlahan, tapi sebelum sempat pergi, dari arah belakang warung terdengar lenguhan keras seperti kerbau mengamuk. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Asap dari tungku berubah jadi hitam pekat, membentuk bayangan besar bertanduk di udara. Mata bayangan itu merah menyala, menatap langsung ke arah Mbah Sastro. Lelaki tua itu menjerit ketakutan dan lari terbirit-birit menuju rumahnya, meninggalkan warung yang kini dipenuhi suara tawa Pak Darto
dan lenguhan hewan dari dunia lain. Keesokan paginya, warga menemukan warung Bu Karmi sudah rata dengan tanah, seolah diterjang badai. Tidak ada yang tahu bagaimana bisa bangunan itu hancur dalam semalam. Di tengah reruntuhan hanya tersisa sebilah pisau pemotong sate yang penuh karat darah, dan di tanah di bawahnya terdapat ukiran aneh menyerupai bentuk tanduk kerbau. Dan anehnya lagi, malam itu warung sate Pak Darto semakin ramai dari sebelumnya. Orang-orang datang dari jauh, seolah tak tahu apa yang terjadi di desa itu. Mereka hanya tahu satu hal, sate kerbau Pak Darto katanya terlalu enak untuk dilupakan, walau baunya membuat dada sesak dan kepala pusing setelah makan. Sementara dari belakang warung, setiap malam terdengar langkah berat seperti hewan besar yang sedang menginjak tanah basah. Lenguhan panjang itu selalu terdengar sebelum warung tutup. Bu. Dan setiap kali suara itu muncul, bara api di tungku Pak Darto menyala merah darah. Hujan baru saja reda malam itu. Angin lembab berhembus membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk dari arah hutan. Di antara kabut tipis yang turun perlahan, terlihat seorang pria berjalan menyusuri jalan setapak dengan membawa karung hitam di pundaknya. Langkahnya berat tapi pasti, wajahnya datar, matanya kosong. Dia adalah Pak Darto. Hutan yang ia tuju dikenal dengan nama Hutan Wonosoko, tempat yang oleh warga desa disebut Hutan Jin. Orang-orang percaya, di sanalah bersemayam makhluk halus penunggu kerbau gaib yang bisa memberi kekayaan lewat tumbal darah manusia. Tidak ada yang berani masuk ke hutan itu malam hari, apalagi saat bulan redup dan kabut menutup jalan. Tapi bagi Pak Darto, malam itu justru waktu yang ia tunggu-tunggu. Langkahnya berhenti di bawah pohon besar yang batangnya hitam berlumut. Di depannya ada batu besar dengan ukiran aneh menyerupai tanduk kerbau. Ia meletakkan karung yang dibawanya, lalu membuka isinya perlahan. Dari dalamnya keluar kepala ayam hitam, seikat bunga kantil, dan botol berisi darah kambing. Pak Darto berlutut. Suara serangga malam tiba-tiba berhenti. Udara menjadi sunyi, terlalu sunyi. Hanya terdengar napasnya sendiri yang memburu. Ia mulai membaca mantra yang diajarkan oleh seseorang bernama Mbah Ranti, dukun tua yang dulu ia temui di Pasar Blora sebelum pindah ke Sumberjati. Wahai penjaga bumi hitam, wahai penunggu darah dan api, aku datang membawa tumbal. Terimalah dan beri aku rezeki yang tak pernah habis. Tanah di bawahnya bergetar pelan. Dari balik semak muncul hembusan angin panas yang membawa bau daging terbakar. Daun-daun di sekitar pohon itu mulai menghitam seperti disiram api. Lalu terdengar lenguhan keras, dalam dan berat, seperti suara hewan besar yang sedang bangkit dari dalam bumi. Pak Darto menelan ludah. Tangannya gemetar tapi ia terus membaca mantra itu. Tiba-tiba dari balik kabut, muncullah bayangan besar berbentuk seekor kerbau hitam. Tubuhnya tinggi seperti truk, kulitnya hitam legam berasap dan matanya menyala merah seperti bara. Di lehernya tergantung kalung dari tengkorak kecil yang masih meneteskan darah. Ketika makhluk itu melangkah, tanah bergetar. Setiap langkahnya meninggalkan bekas tapak yang mengeluarkan asap panas. Suara berat terdengar dari arah makhluk itu, bukan seperti suara manusia, tapi bisa dimengerti. Manusia, kau datang lagi membawa darah, tapi bukan darahmu. Apa yang kau mau? Pak Darto menunduk dalam-dalam. Aku ingin warungku ramai, penghasilanku besar, aku ingin kaya. Aku tidak mau hidup miskin seperti dulu. Makhluk itu mendekat, napasnya berat, menghembuskan hawa panas yang membuat kulit Pak Darto melepuh. Baik, tapi ada syaratnya. Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus memberi aku darah manusia. Kalau tidak, aku akan menjemputmu sendiri. Pak Darto hanya bisa mengangguk, tubuhnya kaku karena takut. Kerbau raksasa itu mengangkat kepalanya ke langit, mengeluarkan suara lenguhan panjang, dan dari dalam tanah muncul gumpalan daging hitam, seolah potongan tubuh yang baru saja disembelih. Campurkan ini dengan daging sate jualanmu. Siapapun yang memakannya akan kembali untukku. Tanpa sempat berpikir, Pak Darto mengambil gumpalan daging itu dan memasukkannya ke dalam karung. Begitu makhluk itu lenyap ke dalam tanah, ia jatuh terduduk, keringatnya dingin, wajahnya pucat seperti orang sekarat. Saat keluar dari hutan, langit sudah gelap total. Tapi anehnya, kabut di sekitar hutan seperti mengikutinya sampai ke desa. Setiap langkah yang ia ambil terdengar seperti ada suara langkah lain yang mengikuti dari belakang. Berat, menyeret, seperti kaki hewan besar di tanah becek. Ia menoleh berkali-kali, tapi tak melihat siapapun. Namun setiap kali berhenti, langkah itu juga berhenti. Ketika ia berjalan lagi, langkah itu ikut berjalan.
Di tikungan jalan menuju warungnya, Pak Darto berhenti karena melihat bayangan dirinya sendiri di genangan air, tapi bayangan itu bukan manusia, melainkan kerbau hitam dengan mata merah yang menatap balik padanya. Ia gemetar, tapi bayangan itu tiba-tiba berbicara pelan. Ingat, malam Jumat, satu nyawa, satu keberuntungan. Bayangan itu kemudian memudar, tapi dari arah warungnya terdengar suara tawa wanita tua yang panjang dan menggema. Hehehehehehe, cepatlah Darto, sate itu haus darah. Beberapa hari kemudian sate kerbau Pak Darto menjadi buah bibir. Setiap malam Jumat, warungnya tidak pernah sepi, tapi setelah pelanggan pulang, selalu ada satu orang yang tidak pernah kembali ke rumah. Warga mulai memperhatikan bahwa setiap korban yang hilang terakhir terlihat di warung sate Pak Darto. Namun tidak ada bukti, tidak ada darah, tidak ada jejak. Pak Darto sendiri tampak makin aneh. Kulitnya pucat, matanya sayu tapi berkilat merah saat malam. Ia mulai jarang bicara. Dan jika sendirian di warung, sering terdengar berbicara pada seseorang di belakang tungku. Beberapa kali, Rian, karyawan barunya, mendengar suara lenguhan kerbau dari bawah tanah saat ia menyalakan bara api. Kadang arang yang menyala berubah warna menjadi merah keunguan seperti darah segar yang mendidih. Suatu malam, saat Rian berani mengintip ke dalam dapur belakang, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Pak Darto sedang mengaduk baskom besar berisi potongan daging, tapi di dalamnya ada jari manusia yang masih utuh, dengan kuku yang panjang dan hitam. Ketika Rian ingin kabur, Pak Darto menatapnya tajam. "Kau lihat ya," katanya pelan dengan senyum dingin. "Terlambat, nak. Yang makan sate ini tidak akan pernah bisa keluar dari sini dengan selamat." Suara itu diikuti dengan lenguhan panjang dari arah belakang warung. Tanah di bawah mereka bergetar pelan, dan di luar sana angin malam membawa bisikan seram. Satu darah sudah dibayar. Yang berikutnya menunggu. Dari kejauhan, hutan Wonosoko tampak berkilat merah seolah terbakar dari dalam. Dan di tengah kabut yang menebal, tampak bayangan besar seekor kerbau tanpa kepala berjalan pelan menuju arah warung Pak Darto. Setiap langkahnya menimbulkan suara dok, 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 seperti dentuman hati manusia yang berdetak dalam ketakutan. Hujan deras mengguyur desa Sumberjati malam itu. Petir menyambar di kejauhan, menyinari sawah yang tergenang air seperti cermin hitam. Di tengah suara hujan yang menggila, di dalam warung sate yang hanya diterangi lampu petromak, Pak Darto duduk sendirian di depan tungku yang masih menyala merah. Matanya kosong, wajahnya pucat. Di depannya ada baskom besar berisi daging mentah yang warnanya terlalu gelap untuk disebut daging kerbau biasa. Setiap kali bara api memercik, bayangan di dinding bambu tampak menari, menyerupai wajah kerbau raksasa dengan tanduk melengkung. Di luar, suara petir menggema, tapi suara itu perlahan tertelan oleh lenguhan pelan yang datang dari arah belakang warung. Lenguhan yang dalam, serak dan berat, suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang terikat perjanjian. Pak Darto menunduk. Ia tahu, waktunya sudah tiba. Beberapa tahun lalu sebelum warungnya terkenal, Pak Darto hidup dalam kesulitan. Ia berjualan sate ayam di pinggir pasar, tapi dagangannya selalu sepi. Istrinya sering sakit dan anaknya yang masih kecil butuh biaya sekolah. Suatu malam, ketika ia menutup warung dengan perut kosong, ia bertemu Mbah Ranti, seorang perempuan tua berpakaian serba hitam yang duduk di bawah pohon beringin di belakang pasar. Wajahnya keriput, matanya merah seperti terbakar api. Mbah Ranti berbicara dengan suara parau tapi menenangkan. "Darto, kamu mau kaya?" Pak Darto tertegun. "Siapa Mbah? Kau tahu nama saya?" Wanita itu tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. "Aku tahu semua yang lapar. Kau lapar uang, lapar keberuntungan. Aku bisa bantu." Darto awalnya ragu, tapi ketika Mbah Ranti menyebutkan nama anak dan istrinya, ia terdiam. "Mereka tidak perlu lagi susah kalau kau mau sedikit berkorban." Beberapa hari kemudian Darto mengikuti Mbah Ranti ke hutan Wonosoko. Malam itu bulan gelap, udara seperti berhenti berputar. Di tengah hutan ada lingkaran batu yang di tengahnya terdapat genangan air merah seperti darah. Di sekitar lingkaran itu tergeletak tulang-tulang hewan yang sudah mengering. Mbah Ranti menancapkan pisau di tanah dan menyuruh Darto duduk di tengah lingkaran. "Dengar baik-baik Darto, setelah malam ini hidupmu tak akan sama. Kau akan diberi rezeki, tapi harus ada darah manusia yang mengalir untuk membayar." Darto menelan ludah, tapi rasa takutnya kalah oleh keputusasaan. Ia mengangguk. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?"
Wanita tua itu tersenyum lebar. Buka bajumu. Aku akan panggil penjagamu. Mbak Ranti mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Suaranya berubah berat dan bergema. Angin di sekitar mereka berhenti, dedaunan tak lagi bergerak. Dari dalam tanah muncul asap hitam pekat yang membentuk wujud kepala kerbau dengan mata merah. Siapa yang memanggil? Suara itu bergemuruh. Aku Ranti. Aku membawa manusia yang lapar, jawab sang dukun. Asap itu berputar cepat, lalu berhenti tepat di depan Darto. Kau manusia yang mau kaya, apa yang bisa kau berikan padaku? Darto menggigil, apa saja, asal keluargaku tidak hidup miskin lagi. Suara itu tertawa berat. Kalau begitu, tandai tubuhmu dengan darahmu sendiri. Dari malam ini aku akan memberi daging, tapi kau harus memberi jiwa manusia setiap Jumat Kliwon. Tiba-tiba, Mbah Ranti mengambil pisau dan menggores dada Darto. Darahnya menetes ke tanah, diserap oleh asap hitam itu. Di saat bersamaan, petir menyambar keras menerangi wajah Darto yang kini penuh luka dan ketakutan. Tapi di dalam sorot matanya, ada senyum tipis yang muncul. Ia tahu kekayaannya akan segera datang. Sejak malam itu hidupnya berubah. Warungnya ramai, uang mengalir deras, tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia harus melakukan ritual persembahan. Ritual itu tidak boleh gagal. Ia harus memanggang potongan daging hadiah dari makhluk penjaga hutan dan mencampurnya dengan daging sate yang ia jual. Daging itu selalu muncul sendiri di dapur belakang, berbau amis, hangat, dan kadang masih bergerak pelan. Dan sebagai ganti, makhluk itu akan mengambil satu nyawa manusia yang makan di warungnya malam itu. Awalnya, Darto mencoba menolak. Ia merasa bersalah, tapi setelah melihat warungnya semakin sukses, rasa takut itu perlahan hilang. Ia mulai terbiasa mendengar jeritan dari arah sawah setiap malam Jumat. Ia pura-pura tidak tahu. Namun malam ini berbeda. Hujan turun deras, tapi suara lenguhan kerbau tetap terdengar jelas di belakang warung. Dari dapur keluar aroma daging mentah yang tajam disertai suara seperti napas berat dari dalam tanah. Tiba-tiba, lampu petromak di warung bergetar, apinya menipis, lalu padam. Gelap gulita. Suara bara api terdengar seperti desisan ular, dan dari dalam kegelapan muncul bayangan besar. Kerbau hitam bertanduk panjang, matanya menyala merah. Darto, sudah waktunya membayar janji? Pak Darto gemetar. Tapi, Mbah Ranti bilang tumbal berikutnya masih seminggu lagi. Makhluk itu tertawa, suaranya mengguncang dinding bambu. Dia sudah jadi milikku. Sekarang kau harus cari tumbal sendiri. Tiba-tiba dari arah tungku api menyala tinggi dan di tengah api itu tampak wajah Mbah Ranti. Matanya bolong, kulitnya hangus seperti terbakar. Kau pikir bisa menunda darah, Darto? Tidak ada kesepakatan yang gratis. Pak Darto menjerit mundur ketakutan. Tapi saat ia berlari ke pintu, tubuhnya terpental oleh kekuatan tak terlihat. Makhluk kerbau itu mendekat. Tanduknya menyala merah, dan dari moncongnya keluar asap panas bercampur bau bangkai. Satu nyawa. Malam ini, dan saat itu juga terdengar suara pintu warung terbuka. Seorang pelanggan datang. Lelaki muda yang kehujanan mencari tempat berteduh. Tanpa sadar, lelaki itu baru saja menjadi bagian dari perjanjian berdarah yang tak bisa dibatalkan. Pak Darto menatapnya dengan mata merah. Di luar petir menyambar keras, dan dari arah tungku api menyala merah darah. Sola ikut tertawa bersama makhluk gaib yang kini sudah menagih janjinya. Di tengah hujan deras itu, jeritan lelaki muda itu menggema panjang, bercampur dengan suara lenguan kerbau dan aroma sate yang semakin harum. Tapi siapapun yang mencium baunya malam itu, pasti merinding karena aroma itu tercampur dengan bau daging manusia yang terbakar. Malam Jumat Kliwon kembali datang, dan warung sate Pak Darto tampak lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berduyun-duyun datang, padahal hujan deras baru saja mengguyur desa Sumberjati sore tadi. Lumpur menempel di kaki para pembeli, tapi tak seorang pun peduli. Mereka hanya ingin satu hal, sate kerbau Pak Darto. Aroma bakaran menyebar ke seluruh penjuru sawah, menembus rumah-rumah, membuat siapapun yang menghirupnya merasa lapar. Namun malam itu ada sesuatu yang lain. Bau amis darah yang samar ikut bercampur dengan wangi daging panggang. Di dalam warung, Pak Darto tampak sibuk di dekat tungku. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung tapi bibirnya tersenyum lebar. Di sampingnya, ada sebuah kuali besar yang tertutup kain hitam. Tak ada yang tahu apa isinya, dan tak seorang pun berani bertanya. Namun malam itu Siti, seorang gadis desa yang bekerja mencuci piring di warung Pak Darto, mulai merasa ada yang tak beres. Sejak maghrib tadi, ia mendengar suara seperti lenguhan kerbau dari belakang warung.
Tapi anehnya, setiap kali ia melihat ke sana tak ada apapun. Hanya kabut pekat dan genangan air sawah. Ketika semua pelanggan sibuk makan, Siti memberanikan diri mengintip isi kuali besar itu, yang membuka sedikit kain hitam penutupnya, dan langsung menjerit tertahan. Dari dalam kuali tampak kepala kerbau besar terendam dalam cairan merah kehitaman. Matanya terbuka lebar, dan bola matanya bergerak pelan, seolah masih hidup. Lidah hitamnya menjulur keluar, bergoyang setiap kali uap panas naik ke permukaan. Siti terhuyung mundur, hampir menjatuhkan piring di tangannya. Tapi sebelum ia sempat menjerit, suara berat dan serak terdengar dari belakangnya. Jangan kaget begitu, Siti. Pak Darto berdiri di sana, memegang pisau panjang yang masih meneteskan darah. Ia tersenyum lebar, tapi matanya dingin. Kamu kipo ya? Iya, ini bahan rahasia sate kita. Siti menatapnya dengan gemetar. Itu kepala kerbau, Pak. Pak Darto mendekat perlahan. Bukan sembarang kerbau. Itu kerbau pesugihan yang kasih saya rezeki. Ia tertawa kecil, lalu membuka kain penutup kuali sepenuhnya. Uap panas menyembur keluar bersama bau daging busuk yang menusuk hidung. Dari dalam cairan tampak tangan manusia. Ya, tangan manusia yang ikut terendam. Kulitnya melepuh, jarinya kaku seperti menggenggam udara. Siti menjerit histeris dan berlari keluar warung. Tapi langkahnya terhenti ketika ia sampai di halaman. Di depan warung, berdiri sosok hitam besar dengan 2 tanduk melengkung. Matanya menyala merah di tengah kabut. Nafasnya berat seperti napas hewan yang baru saja berlari jauh. Sosok itu perlahan berjalan mendekat. Tanah di sekitarnya bergetar setiap kali kakinya melangkah. Dari mulutnya keluar desisan pelan yang mirip suara orang berdoa, tapi dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Siti jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia melihat jelas wajah sosok itu bukan wajah kerbau sepenuhnya. Dari leher ke bawah tubuhnya menyerupai manusia, namun dari leher ke atas adalah kepala kerbau raksasa yang separuh membusuk. Sosok itu menatapnya lama, lalu melenguh keras hingga kaca warung bergetar. Pak Darto muncul di belakang Siti dan berlutut di depan makhluk itu. Bagenda, semua sudah saya lakukan. Daging manusia yang kemarin sudah saya masukkan ke kuali. Tapi saya butuh lebih banyak pelanggan. Tolong, jangan ambil nyawa saya dulu. Makhluk itu mengeluarkan suara berat seperti tertawa. Janji harus ditepati. Setiap Jumat Kliwon harus ada tumbal darah segar. Siti menjerit dan mencoba lari, tapi sebelum sempat berdiri, tangan Pak Darto menutup mulutnya. Maaf nak, kamu terlalu banyak tahu. Dengan cepat ia menyeret tubuh Siti ke belakang warung. Suara jeritan gadis itu tenggelam dalam suara hujan dan petir yang memecah langit. Beberapa jam kemudian, warung kembali tenang. Tak ada tanda-tanda kekacauan. Para pelanggan masih duduk menikmati sate mereka sambil tertawa. Tak ada yang sadar. Di dalam kuali besar itu kini ada kepala manusia yang baru. Rambut panjangnya masih terlihat mengambang di permukaan cairan merah pekat. Dan malam itu, sate Pak Darto terasa lebih gurih dari biasanya. Orang-orang memuji rasanya tanpa tahu bahwa ada sesuatu yang ikut dimasak bersama daging kerbau itu. Dari kejauhan, di antara kabut sawah, suara lenguhan kerbau terdengar lagi. Tapi kali ini disertai tawa seorang perempuan yang memantul panjang di udara basah. Hujan baru saja berhenti malam itu. Kabut turun tebal menutupi sawah di sekitar warung sate Pak Darto. Udara terasa lembab dan dingin, tapi di dalam warung, bara api masih menyala merah, menyemburkan aroma sate yang begitu menggoda. Para pelanggan tetap datang seperti biasa. Wajah mereka tampak bahagia. Padahal di balik senyum itu mereka sedang memakan daging kutukan. Sejak malam Siti menghilang, suasana warung berubah. Meskipun ramai, hawa di sekitar tempat itu terasa berat dan menyesakkan dada. Kadang angin yang bertiup membawa suara seperti teriakan samar dari kejauhan, seolah seseorang menjerit minta tolong dari arah sawah. Tapi setiap kali ada yang menoleh ke sana, hanya kabut pekat dan suara jangkrik yang terdengar. Malam itu Pak Slamet, pelanggan lama, datang bersama 2 orang temannya. Ia duduk di meja pojok dan memesan seporsi sate kerbau besar. Pak Darto, sekarang makin laris ya, sampai kehabisan tempat duduk, katanya sambil tertawa. Pak Darto hanya tersenyum tipis. Rezeki sudah datang, Slamet. Tapi jangan lupa sate yang paling enak itu yang masih hangat dan masih segar. Tak lama kemudian sate pun datang. Potongan dagingnya besar, empuk dan aromanya menggoda. Ketika gigi pertama Slamet menggigit daging itu, ada rasa aneh. Gurihnya memang luar biasa, tapi di sela rasanya yang lezat,
Ada sensasi getir dan asin seperti darah yang baru saja keluar dari tubuh. Namun ia tak peduli. Ia melahap semuanya dengan lahap. Beberapa jam kemudian setelah warung tutup dan semua pelanggan pulang, Pak Darto keluar menuju sawah di belakang warungnya. Di tangannya ia membawa tungku kecil berisi dupa dan sebuah tempayan berisi darah segar. Ia berjalan pelan menuju pohon randu besar yang tumbuh sendirian di tengah sawah. Pohon itu sudah lama dikenal warga sebagai tempat angker. Tapi sejak Pak Darto datang, tak ada lagi yang berani mendekat ke sana. Sesampainya di bawah pohon, ia berlutut, "Tuan besar, tumbal sudah disiapkan malam ini." Tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar pelan. Dari dalam kabut muncul siluet makhluk besar bertanduk, matanya menyala merah dan nafasnya terdengar berat. "Darahnya kurang, dagingnya kurang. Kau janji 3 tumbal malam ini." Suara itu menggema seperti datang dari dalam bumi. Pak Darto menunduk dalam-dalam, keringat dingin membasahi wajahnya. "Ampun tuan, saya berikan di sepanjang malam ini. Siti sudah cukup kan?" Sosok bertanduk itu tertawa pelan, tapi tawanya berat dan panjang seperti raungan binatang. "Belum cukup. Kalau tidak kau ganti, aku ambil sendiri dari mereka yang makan sate malam ini." Sebelum Pak Darto sempat menjawab, makhluk itu menghilang dalam kabut. Namun angin yang berhembus dari arah sawah membawa aroma amis darah, dan jauh di kejauhan terdengar lenguhan kerbau bercampur jeritan manusia. Keesokan harinya, warga desa dikejutkan oleh kabar mengerikan. Pak Slamet ditemukan tewas di tengah sawah. Tubuhnya tergeletak dengan kondisi mengenaskan, perutnya robek lebar, dan wajahnya tampak ketakutan seperti baru melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Yang lebih aneh, di sekeliling tubuhnya terdapat jejak kaki besar seperti hewan berkuku 2, tapi terlalu besar untuk ukuran kerbau biasa. Warga heboh, tapi anehnya Pak Darto justru terlihat tenang. Ia hanya ikut pura-pura sedih sambil berkata, "Mungkin diseruduk kerbau liar, kasihan." Namun malamnya, ketika semua orang sudah tidur, dari arah warungnya terdengar suara orang tertawa pelan, disusul bunyi seperti daging yang disayat pisau tajam. Darah tumbal pertama sudah diterima. Suara berat itu bergema di dalam kepala Pak Darto. Ia menutup telinganya, tapi suara itu makin keras membuat pikirannya kacau. Sejak malam itu, satu persatu pelanggan tetapnya mulai mengalami hal aneh. Ada yang bermimpi dikejar kerbau hitam bermata merah. Ada yang mendengar suara lenguhan dari kamar mandi rumahnya. Bahkan seorang ibu muda mengaku melihat bayangan kepala kerbau di cermin saat menyisir rambut. Beberapa hari kemudian 2 pelanggan lain ditemukan tewas dengan kondisi serupa seperti Pak Slamet. Perut mereka robek, wajah membiru dan darah mereka terserap habis ke tanah. Orang-orang mulai ketakutan. Warung Pak Darto sepi, tapi anehnya, ia tetap membuka warungnya setiap malam. Yang datang bukan manusia biasa lagi, bisik seorang warga tua dengan wajah pucat. Yang datang itu arwah kelaparan. Mereka ikut makan di situ. Benar saja, malam Jumat berikutnya, seorang pemuda yang nekat lewat di depan warung mengaku melihat pelanggan-pelanggan yang sudah mati, masih duduk di meja, memegang tusukan sate sambil tertawa tanpa suara. Daging sate di tangan mereka bukan lagi berwarna coklat matang tapi merah segar dan masih meneteskan darah. Ketika pemuda itu menatap ke arah dapur, ia melihat Pak Darto sedang membakar sate. Tapi di atas arang bukan potongan daging, melainkan tangan manusia yang gosong di ujung tusukan bambu. Pemuda itu menjerit dan lari terbirit-birit ke arah desa. Tapi ketika warga datang pagi harinya, warung itu tampak biasa saja. Tak ada darah, tak ada mayat, tak ada tanda-tanda apapun. Namun dari bawah tanah, samar-samar terdengar suara dengusan dan lenguhan kerbau, seolah sesuatu besar sedang tertidur di perut bumi menunggu tumbal berikutnya. Dan setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, kabut tebal turun lagi ke sawah Sumberjati, bersama aroma sate yang semakin menyengat. Aroma yang bukan berasal dari daging kerbau biasa, melainkan dari jiwa manusia yang dikorbankan untuk pesugihan. Malam itu, langit di atas desa Sumberjati tampak pekat tanpa bintang. Angin berembus kencang membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Dari kejauhan, warung sate Pak Darto tampak redup, hanya diterangi lampu minyak yang berayun pelan tertiup angin. Sudah seminggu tidak ada satu pun pelanggan yang datang. Semua warga takut setelah kematian 3 orang berturut-turut, tapi entah kenapa aroma sate dari warung itu tetap tercium setiap malam. Pak Darto duduk sendirian di depan tungku, wajahnya pucat, matanya cekung, dan di bawah matanya tampak lingkar hitam tebal seperti orang yang tak tidur berhari-hari.
Tangannya gemetar saat menusukkan potongan daging ke tusukan bambu. Tapi ia terus bekerja. Tidak bisa berhenti. Kalau aku berhenti, aku mati. Gumamnya lirih sambil menatap api yang memantulkan bayangan mengerikan di wajahnya. Beberapa kali ia mendengar suara langkah kaki di luar warung, seolah ada yang mendekat. Tapi setiap kali ia menoleh, hanya ada kabut pekat menutupi jalan. Namun suara itu tidak berhenti. Kini diiringi dengan lenguhan berat seperti napas hewan besar yang sedang mengintai dalam gelap. Pak Darto mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan dupa, membaca mantra pesugihan yang dulu diajarkan makhluk bertanduk itu. Tapi tiba-tiba bara api di tungku padam dengan sendirinya. Ruangan seketika menjadi gelap. "Siapa di sana?" teriak Pak Darto panik. Dari balik kabut di luar warung muncul sosok perempuan berambut panjang dengan baju compang-camping. Wajahnya pucat seperti mayat. Matanya kosong dan dari lehernya menetes darah hitam pekat. Suaranya serak saat berbicara. "Kau masak tubuhku, kau bakar dagingku." "Darto." Pak Darto terhuyung mundur. Ia mengenali suara itu. "Siti." Tubuhnya bergetar hebat. Pisau di tangannya terjatuh. "Tidak, aku cuma disuruh." Tiba-tiba dari belakang tubuh hantu Siti, muncul bayangan besar dengan tanduk panjang dan mata menyala merah. Suara berat bergema memenuhi ruang sempit warung. "Kau berjanji 1 tumbal setiap malam Jumat Kliwon, tapi kau biarkan seminggu tanpa darah, maka kutukanku mulai bekerja." Seketika tubuh Pak Darto terhempas ke dinding. Ais menjerit kesakitan. Dari hidung dan telinganya keluar darah hitam kental yang menetes ke lantai, lalu mendesis seperti cairan panas. Kulit tangannya melepuh, dan di bawah kulitnya tampak urat-urat gelap berdenyut seperti akar yang tumbuh dari dalam tubuh. "Tidak, aku masih mau mengabdi, Tuan. Beri aku waktu." Makhluk bertanduk itu tertawa, suaranya berat dan bergema. "Tidak ada waktu. Sekarang giliranmu yang jadi hidangan." Darah hitam yang menetes ke lantai mulai menyebar dan membentuk genangan seperti cermin, tapi di dalamnya bukan pantulan wajah Darto, melainkan kerbau hitam raksasa dengan mata merah yang menatap tajam ke arahnya. Dari genangan itu keluar tangan-tangan hitam berlendir yang meraih kaki Pak Darto dan menariknya perlahan. Ia berusaha melawan, menendang, meronta, tapi semakin keras ia melawan, semakin kuat tarikan itu. "Tidak, aku belum mau mati!" teriaknya histeris. Namun makhluk bertanduk itu mendekat meletakkan tangan besar di kepala Darto. "Kau sudah menandatangani perjanjian dengan darah manusia, sekarang darahmu sendiri jadi gantinya." Tangan itu menekan kepala Darto hingga tulangnya berderak. Suara retakan tulang bercampur jeritan panjang menggema ke seluruh sawah. Lalu semuanya hening. Beberapa detik kemudian, bara api di tungku menyala kembali. Tapi kini tanpa Darto. Yang tersisa hanyalah kuali besar berisi cairan merah pekat yang terus berputar pelan, seperti sedang dimasak oleh tangan tak terlihat. Dari dalam cairan itu muncul gelembung darah yang meletup satu persatu, menyebarkan aroma daging terbakar dan besi karat. Pagi harinya, warga yang penasaran memberanikan diri datang ke warung. Mereka mendapati pintu warung terbuka, tapi tak ada siapa pun di dalam. Di lantai dapur ada bekas darah hitam yang sudah mengering membentuk jejak langkah menuju sawah. Beberapa warga mengikuti jejak itu. Jejak darah berhenti tepat di bawah pohon randu besar, tempat Pak Darto sering melakukan ritual. Di sana mereka menemukan tungku sate yang masih menyala, dan di atasnya, sate yang sedang matang sendiri. Dagingnya menggeliat seperti hidup. Ketika salah satu warga mendekat, ia mendengar sesuatu dari arah arang yang membara. Suara erangan pelan seperti manusia yang sedang menderita. Dan di antara asap sate yang membubung, samar-samar terlihat wajah Pak Darto, menangis kesakitan, seolah tubuhnya kini menjadi bagian dari sate yang dibakarnya sendiri. Malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati warung tersebut. Tapi setiap Jumat Kliwon, warga masih bisa mencium aroma sate yang lezat dari arah sawah, padahal warung itu sudah hancur terbakar sejak lama. Dan kadang di tengah kabut malam, terlihat bayangan kerbau hitam besar berjalan perlahan di antara batang padi, dengan 2 tanduk panjang menembus langit dan mata merah yang bersinar, mencari tumbal baru untuk menggantikan pengabdi yang sudah dimakannya sendiri. Sejak kematian mengerikan Pak Darto, desa Sumberjati tak pernah lagi tenang. Warga hidup dalam ketakutan. Setiap malam Jumat Kliwon, kabut tebal turun begitu cepat, menelan sawah, jalan, bahkan rumah-rumah di pinggir desa. Dan dari arah sawah tempat warung sate itu dulu berdiri, selalu terdengar suara bara menyala.
Suara daging dibalik di atas arang, dan lenguhan berat kerbau bercampur tawa manusia. Padahal warung itu sudah terbakar habis. Api melahap segalanya sampai hanya tersisa arang dan tiang-tiang hangus. Tapi anehnya, meskipun tidak ada siapapun di sana, aroma sate kerbau selalu menyeruak setiap kali malam mulai gelap. Warga sepakat untuk tidak mendekati tempat itu lagi. Tapi ketakutan berubah menjadi teror nyata ketika hal-hal aneh mulai terjadi. Anak-anak kecil di desa sering bangun tengah malam sambil menangis dan berkata, "Bu, ada Om Darto manggil aku di sawah." Beberapa warga juga mengaku mendengar suara panci dan pisau bergesekan di tengah malam. Seperti ada yang sedang menyiapkan masakan, padahal warung itu sudah rata dengan tanah. Malam itu 3 pemuda desa, Joko, Wawan, dan Rendra, memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka membawa senter dan sebotol minyak tanah. Niat mereka cuma satu, membakar habis sisa tempat itu agar tidak ada arwah yang bisa kembali. "Sate itu udah bawa sial ke desa ini," kata Wawan sambil menyalakan korek. "Kalau kita nggak musnahin semua, bisa-bisa roh Darto terus gentayangan." Mereka berjalan pelan melewati pematang sawah. Angin malam bertiup pelan, tapi membawa aroma amis yang kuat, seperti darah basi yang baru dikeringkan. Langit mendung dan bulan tertutup awan. Setiap langkah terasa berat. Begitu sampai di lokasi, mereka menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Di antara puing-puing hitam warung, masih berdiri tungku sate dengan bara api kecil yang menyala sendiri. Tidak ada orang di sana, tapi bara itu terus hidup. Di atasnya ada beberapa tusuk sate yang bergerak pelan, seperti ada tangan tak terlihat yang membaliknya. Rendra menelan ludah. Siapa yang nyalain api ini?" Joko menyorotkan senter ke arah tungku, dan senter itu langsung padam. Baterainya mendadak mati. Begitu juga senter 2 temannya. Kegelapan menelan mereka, menyisakan hanya cahaya merah dari bara api. Lalu dari dalam kabut muncul suara tawa pelan. "Kenapa kalian datang ke sini malam-malam, nak?" 3 pemuda itu serentak menoleh. Dari kegelapan muncul sosok Pak Darto. Tapi wujudnya tidak lagi seperti manusia. Kulit wajahnya melepuh, bola matanya hitam legam, dan dari tubuhnya menetes darah hitam pekat. Di tangan kanannya ia masih memegang tusukan sate yang berasap, tapi di ujungnya bukan daging kerbau, melainkan jari manusia yang gosong. Wawan menjerit, "Bakar dia!" Sekarang juga, Joko menyiramkan minyak tanah ke arah tungku dan menyalakan korek. Api menyambar cepat membakar tanah dan kayu. Tapi anehnya, api itu tidak menyentuh tubuh Pak Darto. Justru menyebar ke arah mereka bertiga. Api berubah warna menjadi hitam pekat, membentuk pusaran yang memunculkan sosok lain dari dalam tanah. Siti, Pak Slamet, dan 2 pelanggan lain yang dulu jadi korban. Wajah mereka hancur, daging terkelupas, mata kosong menatap ketiga pemuda itu. "Kalian mau musnahkan kami?" bisik Siti dengan suara bergetar. "Kami tidak bisa pergi, daging kami masih di sini." Di kuali itu, tanah di depan mereka berguncang. Dari dalamnya muncul kuali besar berisi cairan merah kehitaman yang mendidih sendiri. Gelembung darah naik ke permukaan, dan di dalamnya tampak tulang-tulang manusia yang bergerak pelan. Joko menjerit, berusaha lari, tapi tanah di bawahnya mendadak berubah lunak seperti lumpur. Dari dalam lumpur itu keluar tangan-tangan hitam yang mencengkeram kakinya dan menariknya ke bawah. "Oh! Tolong!" Wawan berusaha menariknya, tapi tangan itu juga meraih dirinya. Darah hitam mulai naik dari tanah, menyelimuti tubuh mereka. Suara kerbau melenguh keras menggema di seluruh sawah. Hanya Rendra yang berhasil melepaskan diri dan berlari ke arah desa. Tapi sebelum keluar dari sawah, ia sempat menoleh ke belakang. Dan apa yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Di tengah kobaran api hitam, Pak Darto berdiri di atas bara, dikelilingi arwah korban yang berputar di sekelilingnya. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat yang membentuk bayangan kerbau raksasa bertanduk panjang. Matanya merah seperti bara, dan mulutnya meneteskan darah. Sosok itu mengaum, suaranya mengguncang tanah. Siapapun yang menyebut nama sate kerbau ini akan menjadi tumbal berikutnya. Rendra berhasil sampai ke desa dengan tubuh penuh luka. Ia menjerit-jerit seperti orang gila. Warungnya masih hidup. Apinya nggak bisa padam. Darto masih di sana. Dia nggak mati. Tapi saat warga datang keesokan harinya, tidak ada apapun di tempat itu. Hanya sisa tanah hitam, dan di tengahnya sebuah tusukan sate menancap di tanah. Dagingnya masih hangat, seolah baru dibakar.
Namun setelah hari itu, Rendra jatuh sakit. Tubuhnya kurus, kulitnya menghitam, dan setiap malam dari mulutnya keluar bau sate terbakar. 3 hari kemudian, ia meninggal dengan mata melotot lebar, dan di lidahnya tertulis bekas gosong berbentuk tanduk kerbau. Warga akhirnya mengurung area warung dengan pagar bambu dan menancapkan sesajen di setiap pojok sawah. Tapi tetap saja, setiap malam Jumat Kliwon, aroma sate kerbau itu muncul lagi, membawa suara tawa, suara bara menyala, dan langkah berat makhluk bertanduk di antara kabut. Dan siapapun yang berani mendekat akan mendengar bisikan dari arah tungku yang tak terlihat, "Sate kerbau masih hangat malam ini." Langit di atas desa Sumberjati malam itu terlihat aneh. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya gelap pekat seperti langit telah ditelan kabut. Angin berhembus dingin membawa bau anyir dan amis darah yang begitu kuat, hingga membuat dada terasa sesak. Suara jangkrik yang biasanya ramai pun menghilang, digantikan oleh dengusan berat seperti napas hewan besar dari arah sawah yang sudah lama dikutuk itu. Sejak kematian Rendra, tak ada lagi warga yang berani menyebut nama sate kerbau. Mereka menganggapnya kutukan, tapi rasa takut berubah menjadi teror ketika hal-hal ganjil mulai merayap masuk ke rumah-rumah. Anak-anak kecil terbangun tengah malam sambil menjerit, "Bu, ada bau sate." Om Darto manggil di depan rumah. Ibu-ibu menemukan bekas tapak kaki besar di dapur mereka, seperti kuku hewan, tapi bercampur dengan jejak manusia. Dan setiap kali azan subuh berkumandang, dari arah sawah terdengar tawa berat dan lenguhan kerbau bersaut-sautan dengan suara api yang menyala. Di rumah kepala desa, Pak Karta, warga berkumpul. Wajah mereka pucat, ketakutan. "Kita nggak bisa terus diem, Pak," kata seorang warga tua. "Setiap malam ada yang diganggu. Semalam ayam saya mati semua. Darahnya disedot habis." Pak Karta menarik napas panjang. "Besok malam Jumat Kliwon. Kalau malam itu datang lagi dan kita masih diam, mungkin desa ini akan lenyap." Mereka akhirnya sepakat memanggil seorang dukun tua dari desa sebelah, Mbah Karmin, yang dikenal bisa memutus pesugihan hitam. Malam itu juga Mbah Karmin datang membawa dupa, keris pusaka, dan kendi berisi air doa. Kalau benar warung itu jadi tempat jin pesugihan, harus dibakar dari akar spiritualnya, katanya pelan. "Tapi ingat, kalau kita mulai ritual ini, semua pintu ke dunia sana akan terbuka. Tidak boleh ada yang takut." Malam Jumat Kliwon tiba. Kabut turun jauh lebih tebal dari biasanya. Langit bergemuruh meski tanpa hujan. Suara seperti derap kaki ribuan kerbau bergemuruh dari dalam sawah. Mbah Karmin berdiri di depan lokasi bekas warung Pak Darto, ditemani oleh beberapa warga yang berani. Ia menancapkan dupa di 4 penjuru tanah, lalu menyiram air doa sambil membaca mantra. Angin langsung berubah arah. Dari tengah sawah terdengar raungan panjang, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tiba-tiba tanah di depan mereka retak. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat, lalu muncul kuali besar berisi darah yang mendidih. Di dalamnya terlihat wajah-wajah korban, Siti, Pak Slamet, bahkan Darto sendiri. Mereka semua berteriak minta tolong. "Ampuni!" teriak mereka serempak. Dari dalam asap, sosok raksasa bertanduk muncul. Tubuhnya setengah manusia, setengah kerbau. Matanya merah menyala, mulutnya meneteskan darah. Ia menatap langsung ke arah Mbah Karmin. "Manusia, berani ganggu perjanjian kami?" Mbah Karmin menggenggam keris pusaka dan berteriak keras, "Darto sudah mati. Perjanjiannya berakhir. Kau kembali ke tempatmu." Makhluk itu mengaum, suaranya memecahkan udara. Tanah berguncang, sawah bergetar, dan air di parit mendidih. Dari setiap sudut kabut muncul bayangan hitam berbentuk kerbau, berlari mengelilingi warga sambil melenguh keras. Beberapa orang langsung terjatuh, mulut mereka mengeluarkan darah hitam. Salah satu warga, yang ketakutan dan mencoba lari, langsung disambar oleh bayangan itu. Tubuhnya ditanduk dan terlempar ke udara sebelum menghilang tanpa jejak. Mbah Karmin terus membaca mantra, tapi setiap kali ia mengucap nama Tuhan, angin hitam berputar semakin kencang. Api dari dupa padam satu persatu, hingga hanya tersisa satu cahaya kecil dari lampu minyak di tangannya. "Tuan Besar, hentikan ini," teriaknya. Tapi makhluk bertanduk itu semakin marah. Ia mengangkat tangannya ke langit, dan dari tanah muncul puluhan tangan hitam berlendir yang mencengkeram kaki para warga. Jeritan memenuhi udara malam. Suara tangisan, doa, dan lenguhan bercampur menjadi satu. Di tengah kekacauan itu, Mbah Karmin menancapkan kerisnya ke tanah. "Dengan darah dan doa aku putuskan ikatan ini." Seketika tanah meledak dengan cahaya menyilaukan.
Api merah menyembur tinggi ke langit. Makhluk bertanduk itu mengaum keras, lalu tubuhnya meledak menjadi kabut hitam yang berputar sebelum menghilang ke udara. Tapi bukan hanya makhluk itu yang lenyap. Seluruh sawah ikut terbakar tanpa api, tanahnya berubah hitam, dan semua tumbuhan mati seketika. Keesokan paginya, Sumberjati seperti desa mati. Tak ada suara ayam, tak ada angin. Warga yang selamat bercerita bahwa malam itu, setelah cahaya merah menghilang, mereka melihat bayangan raksasa berbentuk kerbau berjalan ke arah hutan sambil menyeret rantai panjang. Dari kejauhan terdengar suaranya bergema, "Sate kerbau." Tidak pernah benar-benar selesai. Sejak saat itu desa Sumberjati dikosongkan. Tak ada yang mau tinggal di sana lagi. Namun setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang yang lewat jalan itu masih bisa mencium aroma sate terbakar. Di tengah sawah hitam yang sudah mati, sering terlihat lampu minyak menyala sendiri, dan bayangan seseorang sedang membalik tusukan sate di atas tungku. Dan bila seseorang nekat berhenti untuk melihat lebih dekat, konon mereka akan mendengar suara berat dari balik kabut. "Mau coba satu tusuk sate, nak? Masih hangat." Baru dari Kuali. Setelah itu orang yang menjawab, tidak pernah kembali lagi.